warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjarifa Ramadhani dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 6 Malang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penegakan HAM. Dan di sini juga saya akan memberikan contoh pelanggaran HAM di dalam lingkungan sekolah pada mata pelajaran PPKN dengan guru pembimbing Bu Natalia. Baiklah, langsung saja yang pertama, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, dan oleh semua orang. Atau HAM merupakan konsep hukum dan normatif yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Semua manusia di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak merupakan kepunyaan atau kepemilikan, sedangkan asasi merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu, HAM juga merupakan hal yang mendasar dan utama, hak yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Nah, HAM juga memiliki pengertian menurut para ahli, yaitu menurut John Locke, John Matterson, Miriam Budiarjo, Profesor Kuncoro Purbonoto, dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Pengertian para ahli nomor 2. John Matterson. Menurut beliau, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Ketiga, Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Keempat, Profesor Kuncoro Purbonoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai macam sifat-sifat dari HAM. Yang pertama yaitu HAM tidak dapat dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang lain karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki. Yang kedua yaitu HAM tidak dapat dicabut, artinya HAM merupakan hak yang melekat pada diri individual dari sejak lahir. Yang ketiga yaitu HAM hanya dimiliki oleh manusia. HAM hanya dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan akal serta pikiran. Yang keempat, HAM dimiliki sejak lahir. Kita dilahirkan oleh orang tua kita dan hilang pada saat kita meninggal dunia. Yang kelima yaitu HAM bersifat universal. HAM dimiliki oleh setiap orang yang sama, bahkan tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Yang keenam yaitu HAM tidak bisa diganggu-gugat. HAM merupakan anugerah dari Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang ketujuh, HAM adalah anugerah dari Tuhan. HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedelapan yaitu menjadi kelangsungan hidup manusia yang terjamin terpenuhinya hak asasinya lebih baik daripada dilanggar. Yang kesembilan yaitu HAM berlaku setiap waktu. HAM dimiliki manusia sejak lahir sampai selama hidupnya untuk kapanpun dan dimanapun. Yang kesepuluh yaitu HAM wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap negara hukum, dan pemerintahnya wajib menghormati dan melindungi dan menghargai HAM yang merupakan warga negaranya atau yang tinggal di wilayahnya dengan konstitusi undang-undang yang berlaku. 11 yaitu HAM menentukan harkat dan martabat manusia. HAM yang dimiliki setiap orang, harkat dan martabat manusia ditentukan dan dipengaruhi oleh pemenuhan hak asasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. Hak yang hakiki artinya hak yang sudah ada sejak lahir dan tidak dibuat-buat oleh suatu konstitusi negara. Sedangkan kodrat yaitu hak yang sudah ada dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada yang bisa mengubah hak asasi manusia tersebut.
adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan memperoleh hukuman yang berlaku. Saran saya mengenai penegakan HAM, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak kita sendiri. Di samping itu, kita harus menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melanggar HAM. Baiklah, sekian dari saya mengenai penegakan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.